Selamat pagi, siang, atau malam kepada para asisten dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Manajemen Konstruksi yang berjudul Pengujian Mutu Konstruksi Girder, Proyek Pembangunan KCIC. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Farhan Alimran dengan NIM 150180009, saya sendiri Laura Naomi dengan NIM 150180019, Priyanka Gani 150180029, dan Kevin Hartanto 150180039. Berikut outline dari presentasi kami, yaitu diawali oleh pendahuluan, kemudian dasar teori, lalu deskripsi perusahaan dan deskripsi proyek, data hasil observasi, kemudian analisis data, dan terakhir adalah kesimpulan. Berikut latar belakang dari tugas besar kami. Proyek KCIC merupakan proyek kereta cepat yang akan digunakan sebagai transportasi publik. Sebagai moda transportasi publik, kereta cepat ini akan dipergunakan oleh masyarakat umum dengan kapasitas dan frekuensi yang tinggi. Hal ini dikarenakan kereta cepat itu sendiri dirancang dengan sistem yang mampu mengangkut banyak penumpang dengan cepat dalam jangka waktu yang pendek. Maka kereta cepat ini harus dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penggunanya. Salah satu cara dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna adalah hasil pekerjaan konstruksi yang dapat ditinjau dari pengendalian mutu selama proses konstruksinya. Oleh karena itu, pada tugas besar ini dilakukan analisis terhadap pengujian mutu yang dilakukan pada proyek. Lalu, tujuan tugas besar ini adalah memahami kegiatan pelaksanaan girder dan membandingkan antara penerapan pelaksanaan secara umum dengan yang dilakukan pada proyek KCIC itu sendiri. Sementara itu, berikut adalah lingkup bahasan dan batasan yang dilakukan dalam proyek tugas besar. Yang pertama, analisis yang dilakukan terhadap proyek KCIC hanya pada pelaksanaan girder saja. Studi kajian hanya dilakukan terhadap data yang didapat dari internet atau video referensi yang diberikan oleh asisten. Kemudian, topik yang dibahas dalam tugas besar ini hanya pengujian mutu dari kegiatan pelaksanaan girder. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan dasar-dasar teori yang kami pakai. Yang pertama kami menjelaskan di sini terkait girder. Girder itu tuh sebenarnya apa sih? Girder tuh sebuah struktur atas yang terbuat dari precast beton yang terpasang di antara dua penyangga. Nah, fungsi girder ini sebenarnya simpelnya untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke struktur bawah. Supaya tidak terjadi persimpangan beban atau gaya. Nah, biasa kontraktor tuh suka pakai girder ini ya karena lebih praktis dan lebih kuat juga. Bentuk girder tuh ada bentuk I, bentuk T, dan juga box girder serta multi-cell. Terus juga di sini ada gambarnya, ini lagi proses pemasangan girder precast ya. Jadi proses pembuatan girder precast tuh dimulai dari fabrikasi. Nah, fabrikasi ini awalnya dari rangkaian besi girdernya, terus diangkat, dipindahin ke tempat percetakan untuk dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran dilakuin namanya tahap stressing. Setelah stressing dilakuin finishing. Nah, setelah finishing akhirnya girder dipindahin ke tempat konstruksi nih. Terus baru dipasang gitu. Pengujian mutu. Mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Pada proses konstruksi, yang dimaksud dengan mutu adalah kesesuaian produk konstruksi yang dihasilkan dengan kebutuhan dan persyaratan yang sudah direncanakan dan dirancang sebelumnya. Tujuan pengujian mutu pada proyek konstruksi adalah 1. Agar terdapat kesesuaian terhadap persyaratan, yaitu proses dan produk yang memenuhi spesifikasi tertulis. 2. Agar terdapat kesesuaian untuk penggunaan, yaitu produk yang dihasilkan dapat digunakan sesuai tujuan atau sasaran. Pengujian mutu pada girder. Pada proses pemasangan tulangan, akan dicek apakah jarak antar tulangan sudah sesuai dengan desain yang diinginkan. Pada pengecoran, akan dilakukan uji SLAM. Lalu, pengujian kuat tekan beton untuk menentukan apakah beton sudah mencapai kuat tekan yang diinginkan. Pada saat stressing, akan diperiksa apakah tegangan sudah sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap lubang.
Pada tahap akhir fabrikasi, akan dicek apakah terdapat kecacatan bentuk pada girder. Pada proses ereksi girder, akan dilakukan pengujian terhadap kualitas alat yang digunakan dalam instalasi. Manajemen mutu. Manajemen mutu proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas maupun prosedur. Menurut Project Management Body of Knowledge, manajemen mutu proyek dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, perencanaan mutu, yaitu proses identifikasi standar mutu yang relevan dengan proyek yang direncanakan dan menentukan cara memenuhi standar dari mutu tersebut. Yang kedua, penjaminan mutu, yaitu proses pelaksanaan hal yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, pengendalian mutu, yaitu proses pemantauan hasil proyek secara spesifik untuk memeriksa yang telah dikerjakan apakah sudah memenuhi kualitas standar mutu yang telah disepakati. Lalu mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh dan menghilangkan penyebab dari kinerja yang tidak memuaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen mutu di lapangan nih. Ini merupakan bagian dari penjaminan mutu quality assurance dan pengendalian mutu quality control dari perusahaan konstruksi. Nah, biasanya pada manajemen mutu di lapangan ada 2 pendekatan yang dipakai, yaitu end result specification dan method specification. Nah, end result specification ini pre-award sistem mutu yang dikembangkan selama proses lelang sebelum kontrak. Tapi kalau method specification itu post-award, yaitu rencana mutu dikembangkan setelah penandatanganan kontrak. Nah, ada tahapan pekerjaan dari pengolahan mutu di lapangan nih, yaitu penyediaan material. Pengendalian mutu dilakukan dengan cara pengujian kualitas, biasanya di laboratorium atau di tempat uji. Terus persiapan pekerjaan, dilakukan inspeksi atau pengecekan pada tahap persiapan. Terus tahap konstruksi ya, peralatan-peralatan dan ini di tengah perjalanan konstruksi dilakukan pengujian mutu supaya tetap kualitasnya tetap terjaga, dan pada penyelesaian pekerjaan juga dijaga kualitasnya sampai pekerjaannya selesai. Sistem penjaminan dan pengendalian mutu. Ruang lingkup yang diperhatikan pada sistem penjaminan dan pengendalian mutu adalah sebagai berikut. A. Penjaminan mutu, yaitu perencanaan dan spesifikasi, shop drawings, standar dan manual termasuk untuk pengujian, dan prosedur pekerjaan. B. Pengendalian mutu, yaitu pengawasan, pemeriksaan, sampling, pengujian dengan instrumen, dan standar pengujian. Kriteria penerimaan pada penjaminan dan pengendalian mutu terdiri atas standar kualitas dan standar pengujian, seperti SNI, ASTM, dan sebagainya. Tingkat penerimaan atau tingkat kepercayaan, teknik sampling, dan laboratorium independen atau lembaga pengujian. Bagian pertama dari deskripsi perusahaan adalah profil perusahaan. PT Kereta Cepat Indonesia Cina merupakan perusahaan yang akan mengoperasikan keberjalanan proyek dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, yaitu proyek bersama antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang memiliki porsi saham sebesar 60% dan juga Beijing Yaowan HSR Co Ltd dengan saham 40%. Untuk PT Pilar Sinergi BUMN tersendiri itu merupakan konsorsium dari 4 BUMN Indonesia, yaitu PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara 8, dan juga PT Jasa Marga. Sementara untuk Beijing Yaowan HSR Co Ltd terdiri dari China Railway International, China Railway Group Limited, Sino Hydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan juga China Railway Signal and Communication Group. Leader dalam proyek pembangunan KCIC ini adalah PT Wijaya Karya untuk konsorsium Indonesia dan juga China Railway International Co Ltd untuk konsorsium China.
Yang pertama adalah PT Wijaya Karya. Wika merupakan suatu perusahaan yang dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda yang akhirnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1960 dan berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 5 tanggal 11 Maret 1960, perusahaan Belanda tersebut dinasionalisasi dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya. Sementara pada tahun 1972, perusahaan negara Bangunan Wijaya Karya tersebut resmi diubah menjadi PT Wijaya Karya Persero. Selanjutnya China Railway International Co. Ltd. yang didirikan oleh China Railway Construction Corporation pada tanggal 5 November 2007 di Beijing. CRCC ini merupakan salah satu grup konstruksi terintegrasi yang paling kuat dan terbesar di dunia. Memiliki peringkat ke-59 di antara Fortune Global 500 pada 2019 dan juga ke-14 di antara China 500 di 2018, serta ketiga di antara 250 kontraktor global terbaik INR, juga merupakan salah satu dari kontraktor teknik terbesar di China. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Wijaya Karya. Dan berikut ini merupakan struktur organisasi dari China Railway International Co. Ltd. Lingkup usaha dari PT Wijaya Karya terdiri dari beberapa bagian. Saat ini, PT Wika sendiri memiliki 6 SBU, yaitu PT Wijaya Karya Beton, PT Wijaya Karya Realty, PT Wijaya Karya Industri Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, serta PT Wijaya Karya Bitumen. Sementara itu, China Railway International Co. Ltd. memiliki beberapa lingkup usaha. Di antaranya yang bergerak pada bidang kereta api atau railway serta urban rail transportation. Berikut merupakan latar belakang dari proyek KCIC itu sendiri. Jadi, kota Jakarta dan Bandung merupakan dua kota besar di Indonesia yang menjadi pusat perekonomian saat ini. Pemerintah merasa penyelarasan dan antara pembangunan infrastruktur koridor Jakarta dan Bandung dengan gerak pembangunan perekonomian diperlukan dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi seperti pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai menjadi salah satu jalur untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu wilayah karena dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing pasar internasional. Oleh karena itu, pemerintah memilih pembangunan kereta cepat juga sebagai bentuk modernisasi transportasi massal di Indonesia. Proyek ini dianggap dapat memberi konektivitas antar kota yang baik dan pembangunan di kawasan tersebut. Berikut merupakan identitas proyek KCIC. Data proyek yang kita dapat adalah proyek KCIC itu sendiri direncanakan untuk dibangun pada akhir tahun 2016 dan beroperasi secara komersial pada tahun 2021. Proyek ini dimiliki oleh pihak Indonesia dan memakai bantuan tenaga dari Tiongkok dengan nilai kontrak akhir sebesar 5,5 miliar US dollar. Dan data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kereta api cepat Indonesia-Cina rute Jakarta-Bandung menghubungkan 4 stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Jarak tempuh total dari stasiun Halim Jakarta sampai ke stasiun Tegaluar Bandung adalah sejauh 82,7 km jalur elevated dan 59,6 km jalur darat. Kota-kota yang dilalui kereta cepat ini akan dikembangkan sebagai kota wisata dan industri yang diharapkan. Dengan adanya kemudahan mobilisasi, dapat menunjang berbagai sektor seperti perekonomian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta gambar sebagai berikut. Lingkup pekerjaan dalam konsorsium adalah struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal, serta landscape. Pekerjaan yang dilakukan dalam proyek KCIC yaitu dimulai dari perencanaan, perancangan, konstruksi, hingga pemeliharaan. Pengerjaan yang dilakukan diantaranya adalah proses pembebasan dan persiapan tanah, pekerjaan galian dan timbunan, terowongan, jembatan, pengerjaan beton, pemasangan pier, girder dan rel, dan pengangkatan kereta dan kereta. Pada tugas besar ini,
dibahas terkhusus pada pemasangan girder. Dari hasil observasi didapatkan bahwa proses pengujian mutu girder akan dilakukan mulai dari tahap persiapan konstruksi, konstruksi casting, hingga proses pemasangan girder di lokasi. Untuk yang pertama adalah pendatangan material. Sebelum konstruksi dilaksanakan, setiap material yang akan digunakan terlebih dahulu akan melalui proses quality control yang akan berdasarkan pada quality plan atau quality standard yang telah direncanakan sebelumnya. Quality plan ini merupakan spesifikasi dari kualitas material yang harus dipenuhi. Apabila material yang datang dari supplier tidak lolos spesifikasi, maka material tersebut akan di-reject dan tidak akan digunakan dalam konstruksi. Sementara, jika material yang datang sudah memenuhi spesifikasi yang ada, maka material tersebut akan digunakan dalam proses konstruksi casting. Pada proses penulangan, dilakukan pengecekan kesesuaian jarak tulangan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah kerangka baja bertulang terpasang, dilakukan pemeriksaan pusat longitudinal. Rangka baja harus bertepatan dengan garis tengah longitudinal cetakan bawah. Pada proses pengecoran, interval antar dua lapisan beton tidak boleh melebihi 1 jam. Lalu, dilakukan uji selam sehingga workability beton sesuai dengan yang telah disepakati pada kontrak. Pada proses perawatan beton, setelah beton dituangkan ke permukaan, tutup plat atas box dengan geotekstil dan siram segera. Hindari sinar matahari langsung untuk mencegah air menguap terlalu cepat. Curing dilakukan dengan perbedaan suhu antara suhu air dan suhu permukaan beton tidak melebihi 15 derajat Celcius. Pada proses stressing, sebelum melakukan stressing dilakukan pengecekan syarat, yaitu kekuatan beton girder harus mencapai 33,5 MPa atau lebih. Ketika kekuatan beton girder mencapai 53,5 MPa dan modulus elastisitas mencapai 35,5 GPa dan usia beton sudah lebih dari 10 hari, dapat dilakukan stressing akhir. Pada proses grouting lubang, sebelum memulai grouting, dengan alat grouting otomatis pipa pertekan vakum, dilakukan pembersihan luangan dan lubang grouting di pelat jangkar. Setelah grouting, dilakukan inspeksi. Pada proses akhir, akan dilakukan pengujian beban statis pada girder dan pengamatan secara visual pada girder. Apabila terjadi cacat struktural, maka beton tidak dapat digunakan. Apabila terjadi cacat non-struktural, dilakukan peninjauan metode kembali. Sedangkan apabila terjadi cacat permukaan seperti retak halus, dilakukan pemolesan. Apabila girder yang dihasilkan sesuai spesifikasi, maka girder dapat diterima. Jika tidak, dilakukan evaluasi kembali pada proses sebelumnya. Dan yang terakhir adalah proses instalasi girder. Sebelumnya, proses instalasi girder dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, terdapat 2 set gantry crane yang akan mengangkut balok girder dari stokis ke site. Dan kemudian girder akan diangkat dan diletakkan pada truk balok 900T atau yang biasa disebut sebagai girder transporter. Girder kemudian akan dibawa oleh girder transporter dari lokasi casting menuju ke lokasi pier di mana girder ini akan diinstalasi. Selanjutnya, launcher yang sudah berada di lokasi instalasi kemudian akan mengambil girder dari transporter yang selanjutnya dengan mekanisme khusus akan memasangnya pada pier yang sudah direncanakan. Pada proses instalasi girder, pengujian mutu dilaksanakan dengan pengujian terhadap kualitas alat yang digunakan, di antaranya gantry crane, girder transporter, launcher, dan juga mekanisme lainnya. Pengecekan pada alat ini pada dasarnya telah dilakukan dengan uji beban, namun dengan seiring penggunaan alat ini di lapangan, akan tetap dilakukan pengecekan secara berkala. Nah, pengecekan ini merupakan pengujian inspeksi alat sebelum pengangkatan girder yang umumnya meliputi pemeriksaan tali kawat, pemeriksaan titik angkat, pemeriksaan hook, pemeriksaan alat, pemeriksaan lingkungan, koordinasi kotak sinyal, dan juga pemeriksaan status pekerja. Oke, untuk analisis yang kami lakukan dari hasil observasi yang telah kami amati dari video yang telah diberikan oleh asisten, kami melihat proyek kereta cepat Indonesia-China ini pengujian khususnya pada pengujian mutu girdernya dilakukan mulai dari tahap persiapan konstruksi, yaitu proses pendatangan material, konstruksi casting sampai dengan pemasangan girder di lokasi. Nah, hal-hal ini nih sebenarnya sesuai nih dengan
tahapan-tahapan yang ada pada manajemen mutu yang tadi dijelaskan pada dasar teori, yaitu ada perencanaan mutu, quality planning, ada penjaminan mutu, quality assurance, ada pengendalian mutu yaitu quality control. Nah, manajemen mutu proyek KCIC ini juga memiliki dua pendekatan yang sama seperti yang dijelaskan pada kelas nih, di kelas pelajaran yang kita dijelaskan, yaitu ada dua pendekatan, yaitu method specification dan end result specification. Dan tahapan-tahapan juga dilakukan di lokasi proyek, yaitu seperti penyediaan material, pekerjaan persiapan, tahap konstruksi, dan penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk perbandingannya dari proyek KCIC dan proyek lain nih, pada umumnya di quality planning, quality planning dimulai dengan tahapan persiapan yang meliputi proses pendatangan material pastinya, dan proses ereksi girder. Proses pendatangan material itu dibuat dengan membuat rincian material apa saja nih yang diperlukan beserta kualitasnya, sesuai dengan kontrak yang telah disetujui tentunya. Material yang tidak memenuhi syarat tidak akan digunakan. Nah, tapi pada proyek lain, quality planning itu dirumuskan hal-hal yang diperlukan dalam suatu proyek, termasuk identifikasi material beserta ketentuan lain yang diperlukan. Jadi cocok nih. Jadi KCIC dan proyek lain kurang lebih mirip, tapi memang KCIC lebih detail nih. Dia sampai ada memenuhi, bila tidak memenuhi syarat tidak akan digunakan. Nah, kalau pada tahap quality assurance pada KCIC ini dilakukan pada saat pengecoran dan penentuan jarak tulangan, posisi ukuran, perawatan beton serta beton hasil casing tersebut. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu end result specification dan method specification. Pada proses pemasangan tulangan dan pengecoran dilakukan pendekatan method specification nih, yaitu pengecekan kesesuaian jarak tulangan dengan spesifikasi yang telah ditentukan, serta uji SLAM sehingga workability beton sesuai dengan yang telah disepakati pada kontrak. Bila tidak sesuai ya tidak akan digunakan, akan dilakukan pengujian ulang lagi. Nah, pada proyek lain di quality assurance ini terdapat kegiatan pengujian terhadap suatu komponen atau material yang dicocokkan dengan parameter yang telah ditentukan. Nah, lagi-lagi ternyata KCIC udah sesuai nih sesuai dengan proyek-proyek lain pada umumnya, gitu. Oke, untuk tahap quality control di KCIC itu terjadi pada saat proses casting beton. Selain dilakukan uji tekan, dilakukan juga uji visual. Terdapat beberapa kondisi dalam uji visual yang diperoleh. Apabila hasil betonnya mengalami cacat struktural yang tidak bersesuaian dengan spesifikasi, maka tidak akan digunakan. Nah, ini di tahap quality control ini yang tidak akan digunakan. Apabila hasilnya cacat non-struktural, maka akan dilakukan peninjauan metode kembali. Namun apabila cacat pada permukaan seperti retak halus, maka akan dilakukan pemolesan. Jadi dijaga nih, dikendaliin mutunya. Nah, pada proyek lain dilakukan proses pemantauan nih biasanya pada quality control ini. Hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar, apakah ininya yang telah dilakukan memenuhi standar kualitas yang relevan, dan mengidentifikasi cara untuk menghilangkan penyebab dari hasil yang tidak memuaskan. Gitu. Kegiatan pelaksanaan girder terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses pendatangan material, proses konstruksi girder, dan proses instalasi girder. Proses pendatangan material merupakan proses pengadaan material untuk konstruksi dari supplier yang telah memiliki kontrak. Proses konstruksi girder dimulai dari pemasangan tulangan, lalu dilakukan pengecoran dan curing, setelah itu dilakukan stressing, grouting, dan diakhiri dengan finishing pada permukaan girder. Proses instalasi girder yang merupakan proses untuk memasang girder pada site yang ditentukan. Dimulai dari mentransportasikan girder dari lokasi casting ke lokasi pemasangan menggunakan girder transporter, hingga mekanisme untuk pemasangan girder antar pier. Setiap proses akan melalui tahap pengujian mutu untuk memastikan setiap hal memenuhi kualitas standar yang telah ditentukan. Oke, untuk kesimpulan yang kedua, kami melihat dari hasil observasi kami,
perbandingan penerapan pelaksanaan secara umum, dan dari proyek KCIC ini dalam proses pengujian mutu tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara teorinya, secara tahap-tahapannya. Pengujian mutu yang dilakukan pada proyek KCIC ini dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar-standar pengujian mutu yang telah ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.